Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Latif, NIM A710190129 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika kelas C pada mata kuliah Keamanan Jaringan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan juga menjelaskan sedikit mengenai 3 pertanyaan yang ada pada ujian tengah semester mata kuliah Keamanan Jaringan ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa pentingnya sebuah teknologi keamanan yang diterapkan pada perusahaan, bisa dari manfaatnya, resiko, dan juga contohnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi keamanan atau cyber security terlebih dahulu. Teknologi keamanan atau cyber security itu merupakan suatu teknologi, proses, ataupun praktik untuk melindungi jaringan, komputer, program, ataupun data dari serangan, kerusakan, dan juga beberapa akses yang tidak memiliki kesahan. Nah, dilihat dari pengertian cyber security sendiri, terdapat juga manfaat jika suatu perusahaan menerapkan suatu teknologi keamanan. Nah, manfaat yang pertama yaitu menghindarkan perusahaan dari suatu peretasan, kemudian menjamin adanya perlindungan data pada perusahaan, kemudian yang ketiga ada menjaga reputasi perusahaan di mata publik. Kemudian, jika suatu perusahaan tidak menerapkan teknologi keamanan tersebut, maka perusahaan sendiri akan memiliki resiko yang sangat tidak terduga oleh suatu perusahaan tersebut. Untuk resiko yang pertama yaitu dapat terganggu suatu keamanan pada datanya, kemudian suatu integritasnya juga, dan juga yang terakhir ada ketersediaan pada informasi dan juga data pada perusahaan tersebut. Salah satu contoh untuk penerapan adanya suatu teknologi keamanan pada perusahaan. Nah, suatu perusahaan dapat menerapkan atau menggunakan fitur all-in-one backup. Nah, fitur tersebut tidak hanya melakukan suatu backup saja, namun juga berperan sebagai anti-malware untuk melindungi data dari serangan ransomware. Nah, oleh karena itu, suatu perusahaan sangat dianjurkan untuk menjaga dan juga memperhatikan teknologi keamanan yang sedang digunakan agar tidak terjadi kebocoran data atau informasi pada suatu perusahaan tersebut, karena informasi atau data tersebut sangatlah penting dan juga merupakan aset berharga pada suatu perusahaan. Dan jika informasi atau data tersebut jatuh ke pihak lain, maka akan sangat besar resiko yang akan terjadi, akan disalahgunakan oleh pihak tersebut, dan juga perusahaan akan terjadi kerentanan pada masalah dan juga kerugian yang sangat besar pada suatu perusahaan tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai bagaimana cara penyerang dapat berhasil melihat, mengambil, bahkan menghancurkan data atau informasi dari sebuah perusahaan, dan bagaimana langkah-langkah untuk menghindari peretasan tersebut. Nah, cara hacker untuk berhasil pada peretasan suatu informasi atau data yaitu terdapat 3 langkah atau 3 cara atau 3 proses yang dilaluinya. Nah, untuk proses yang pertama yaitu proses riset, kemudian proses kedua yaitu infiltration, kemudian yang terakhir ada transfer data keluar. Nah, untuk yang pertama yaitu proses riset, jadi untuk operasi pencurian data rahasia pada suatu perusahaan ini melibatkan lebih dari satu kelompok hacker ataupun lebih dari satu orang. Nah, pada proses riset ini kelompok pertama yang bertugas yaitu untuk mengawasi dan juga mempelajari mulai dari sistem keamanannya, sumber daya manusia yang mengoperasikan keamanan tersebut, hingga kebiasaan-kebiasaan operator dalam operasi data. Kemudian pada proses ini bisa mencapai waktu yang lama sekali, yaitu hingga berbulan-bulan bahkan tahunan. Untuk proses selanjutnya yaitu masuk ke proses infiltration. Jadi pada proses ini setelah kelompok hacker melalui proses riset, proses sebelumnya, kelompok hacker ini menjual data-data tersebut kepada kelompok hacker yang lain. Nah, untuk
melakukan proses penyerangan ataupun penyusupan pada sistem keamanan yang diadopsi oleh perusahaan. Nah, pada kelompok proses infiltration ini memang lebih jago dari kelompok sebelumnya. Nah, kelompok hacker pada proses infiltration ini juga dapat berjalan dengan lebih cepat. Kemudian memasuki pada proses yang terakhir, yaitu proses transfer data keluar. Jadi kelompok hacker tersebut setelah data terkumpul, hal yang dilakukan terakhir yaitu kelompok hacker membawa data-data yang dicuri tersebut keluar dari sistem komputasi perusahaan yang menjadi korban. Nah, setelah berhasil melakukan kegiatan tersebut, kelompok hacker menjualnya pada perusahaan lawan yang membutuhkan atau yang memerintahkan suatu hacker tersebut melakukan suatu peretasan. Nah, untuk beberapa langkah yang dapat diterapkan untuk menghindari serangan tersebut yaitu yang pertama, selalu gunakan security software yang up to date, kemudian membuat password yang kuat, melakukan install software antivirus, membuat backup data, dan juga yang paling penting, suatu perusahaan harus melakukan konsultasi keamanan pada bidang IT khusus untuk menentukan seberapa amannya penyimpanan pada perusahaan tersebut. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu cara mengamankan jaringan perusahaan menggunakan firewall atau IDS. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang firewall. Jadi firewall ini sebuah keamanan jaringan yang melindungi server dari berbagai ancaman yang dapat membatasi, menyaring, atau menolak akses pengguna jaringan dalam mengakses situs atau konten. Nah, kemudian untuk contoh penggunaan firewall pada suatu Windows, kalian dapat membuka control panel, kemudian system and security, kemudian Windows Defender Firewall, kemudian menyalakan bagian turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, fungsi turn on Windows Defender Firewall ini yaitu untuk pada saat kita mengakses suatu konten atau situs pada internet, kita tidak dapat melihat sebuah tampilan iklan yang tidak layak atau tidak mendapat akses dari Windows kita sendiri. Nah, itu tadi merupakan tutorial sederhana pengamanan jaringan menggunakan firewall. Nah, itu tadi merupakan 3 penjelasan dari saya mulai pentingnya suatu teknologi keamanan diterapkan pada perusahaan. Kemudian ada juga cara hacker dapat berhasil melihat bahkan hingga menghancurkan suatu informasi atau data pada perusahaan, dan juga langkahnya. Kemudian yang terakhir ada beberapa sedikit langkah tentang firewall sendiri sebagai pengamanan suatu informasi atau data. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.